1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Nah ini. Di dalam seluruh, bukan di dalam sebagian ya. Bukan hanya di dalam hidup di sekolah, hidup di kantor, tapi di rumah, di tempat tidur. Semuanya kudus. Sama seperti Dia, seperti Tuhan Yesus yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat selanjutnya, Pak Hendro. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang memanggil dia itu kudus. Ada gak manusia yang dengan kekuatannya sendiri itu menjadi kudus? Ada gak? Ada gak? Misalkan dengan tindak tanduknya bisa membuat orang itu kudus. Kayaknya nggak ada ya. Orang kudus biasanya mungkin dalam imajinasi saya itu semakin kudus semakin bercahaya. Kulitnya semakin terang, glowing. Ya. Belum ada orang yang bisa kudus kecuali apa? Tuhan yang menguduskan. Kecuali inisiatif Tuhan, kita hanya menerima. Gak bisa kita diminta Tuhan, ayo kamu kalau mau diselamatkan masuk surga harus sesuci saya, Tuhan bilang gitu. Gak bisa lah, manusia dengan tindak tanduk apapun gak bisa lah. Mau hidup berapa ratus juta tahun pun gak bisa, malah tambah numpuk dosanya. Kecuali hanya dari pihak Tuhan aja yang menguduskan kita. Di tahun ini kita akan belajar banyak tentang tema kekudusan. Jadi tahun ini seluruh keluarga besar Jemaat Tasawuf harus memiliki standar kekudusan sama seperti dia adalah kudus. Ya, kita akan membahas tahun ini kudus di dalam keuangan, di dalam pergaulan, di dalam pacaran, di dalam bisnis, semuanya banyak kita akan bahas tentang kekudusan. Malam ini saya mau sharing dari tema kita, kudus. Bulan ini temanya ada di Roma 12 ayat 1 bagian A dan B. Coba Roma 12, Pendro. Ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, kata Paulus, supaya kamu, saya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Sampai di situ aja bulan ini. Jadi tubuh saya. Jadi tubuh ini bukan imajinasi tubuh rohani, tubuh jiwa, enggak. Ini tubuh benar-benar yang bisa kita pegang, kita bisa lihat. Di sini ada gak yang datang ke sini tanpa membawa tubuh? Coba dilihat ya, ada gak? Serem ya kalau misalnya, wah rohnya siapa ya? Mungkin siapa yang nggak datang hari ini? Cuma rohnya yang ngapung-ngapung di sini. Wih, ngeri ya, buyar kita ya. Nah, kita mempersembahkan tubuh. Malam ini saya mau sharing, saya nggak banyak khotbah, saya mau sharing tentang telinga. Ya, telinga ya. Di sini telinga kita, puji Tuhan ya, baik semuanya ya. Ya coba puji, coba disapa, puji Tuhan. Halo, halo. Coba disapa kiri kanan, halo. Halo, ya oke ya. Telinga. Ya, telinga. Kita mau share, saya mau sharing tentang telinga. Fungsi telinga adalah untuk mendengar, bukan untuk minum ya. Tapi kadang-kadang kalau berenang ya Pastor Gary ya. Kalau kemasukan air kan dipancing ya. Nah, itu bukan minum ya, itu memancing air keluar dari telinga. Nah, begini. Saya mau sharing tips mendengar suara Tuhan. Oke, ini jarang dibahas ya.
mendengar suara Tuhan. Banyak orang bilang mengaku bisa mendengar suara Tuhan. Pernah nggak dengar? Wah, Tuhan berkata kepada saya, ya kan? Orang itu banyak roh jahatnya, gitu ya. Terus ada yang bilang, wah, orang itu di kepalanya ada ularnya. Wah, serem juga ya. Padahal nggak kelihatan, gitu ya. Nah, apakah ada seperti itu? Ada aja bisa, tapi saya mau sharingkan sesuatu yang useful, yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan, siapapun kita yang bekerja, yang sekolah, bisa kita mendengar suara Tuhan, bisa mendengar suara Roh Kudus. Wah, masa sih? Ke pasar, bisa mendengar suara Tuhan. Ini yang saya mau sharingkan malam ini. Ya, siapkan hati kita, siapkan jiwa kita. Karena semuanya dari depan sampai ke belakang, kita bisa menerima karunia mendengar suara Tuhan. Malam ini mulai. Atau mungkin selama ini Bapak Ibu teman-teman sudah punya karunia ini, tapi belum sadar, ya. Oke ya. Saya akan sharingkan. Jadi saya tidak akan men-sharingkan seperti yang saya kasih contoh tadi. Seperti, saya pernah membaca ya, mendengar kesaksian Tuhan mau hari ini saya pakai baju warna ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, saya tidak akan sharingkan hal-hal seperti itu. Enggak, tapi sesuatu yang menunjang kekudusan kita. Oke. Nomor 1, boleh dicatat, boleh diingat, enggak banyak saya sharing tips. Yang pertama adalah mendengar suara Tuhan itu melalui bacaan firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan sebagiannya adalah suara Tuhan. Firman Tuhan ini, tertulis ini, bukan berisi firman Tuhan. Bukan mengandung firman Tuhan, tapi ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, enggak ada yang salah. Semua sudah teruji. Dari semua nubuatan, hanya tinggal sekitar 5% yang belum terjadi seluruh nubuatannya. Bacalah firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita sedang mendengar suara Tuhan. Percaya pada firman Tuhan. Bacalah. Kalau kita selama ini kita duduk bengong ya, terus ongkang-ongkang kaki. Wah, kok nggak ada suara Tuhan ya? Bacalah firman Tuhan. Wah, kayaknya aku kok nggak ada pandangan hidup. Bacalah firman Tuhan. Baca yang bagian mana? Sudahlah, bacalah firman Tuhan. Saya kasih 2 tips. 1, ikutlah bar. Ya Ibu Elizabeth ya, ikutlah bar. Yang 2, kalau Anda mungkin mau baca sendiri. Yang kedua, bacalah mulai dari Matius sampai Wahyu. Bacalah. Mau butuh mujizat, bacalah Tuhan Yesus sedang melakukan mujizat. Sedang ketakutan, bacalah Ayub, betapa dia Tuhan bawa, izinkan, dan Tuhan jaga dan pulihkan. Butuh hikmat, anak-anak kecil, anak sekolah, supaya pinter sekolahnya, bacalah Amsal Soleman. Lihatlah Tuhan mulai bekerja. Jangan sepelekan firman Tuhan. Benar, jangan sepelekan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah suara Tuhan sendiri. Suara Tuhan sendiri. Saya mau ajak kita baca 2 Timotius 3, Pak Hendro.
2 Timotius 3 ayat 16. Oh, gampang nih ngapalin 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa? Mengajar. Ini di firman Tuhan ini diilhamkan oleh Roh Kudus untuk ngajar. Kalau kita mungkin aku nggak tahu masalah ini Tuhan. Ajari aku untuk mengurai masalah ini. Bacalah firman Tuhan. Untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Penting ini. Kadang-kadang kita berpikir ya, aku kalau bohong, aku akan menyelamatkan saudaraku. Kalau aku jujur, saudaraku bisa celaka. Wah, ini kan bingung. Bacalah firman Tuhan. Ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Mungkin perilaku kita sulit kita ubah. Tuhan, aku nih kecanduan sama hobi fishing, mancing. Aku kok sampai begadang. Bacalah firman Tuhan. Tuhan, aku tuh kalau udah gosip kok kayak berbahasa roh gitu, nggak bisa berhenti. Bacalah firman Tuhan. Tuhan, aku kecanduan pornografi Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Lihat, Dia akan mengubah perilaku kita. Dan yang terakhir itu untuk mendidik orang untuk hidup di dalam kebenaran. Banyak anak Tuhan, banyak hamba Tuhan, banyak gereja nggak tertarik untuk membaca firman Tuhan. Banyak anak Tuhan lebih tertarik dengan hura-hura. Banyak anak Tuhan lebih tertarik ngelihat mujizat. Nggak ada yang salah dengan mujizat. Banyak anak Tuhan nggak tertarik dengan memuji Tuhan. Nggak tertarik dengan dengan melayani Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Anda mumet, Anda stres, bahkan ingin bunuh diri pun, bacalah firman Tuhan. Ada orang mau bercerai, udah mau bercerai, bacalah firman Tuhan. Harus membaca firman Tuhan. Ayat yang tadi Pak Hendro, segala tulisan yang diilhamkan, bahasa aslinya, silakan Pak Hendro yang tadi, Pak Hendro. Yang slide tadi Pak Hendro. Kata-kata diilhamkan bahasa aslinya adalah ini. Bacanya apa? Theopneustos. Ya. Saya breakdown ya. Theo itu adalah Tuhan. Misalkan dengar kata-kata teologi ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan. Lalu ada bagian kedua yaitu pneustos. Ini adalah akar kata pneu. Kalau Butri, maaf Butri, ini biasanya kalau medis apa Butri? Pernafasan. Jadi ayat tadi segala tulisan, bahasa arti aslinya. Segala tulisan, yang tadi ayatnya Pak Hendro. Segala tulisan yang dihembuskan. Ini bicara tentang Roh Kudus. Dihembuskan oleh Roh Kudus Allah. Itu bermanfaat. Ketika teman-teman Bapak Ibu ya, mungkin aku nggak tahu ini, mau ada ujian, mau ada pencobaan. Tuhan, aku nggak tahu ada ide apa. Bacalah firman Tuhan. Ketika kita terjun di dalam masalah itu, tantangan itu, apa yang kita kerjakan dihembuskan oleh Roh Kudus.
Kalau kita ada masalah dengan keuangan, bacalah firman Tuhan. Keuanganmu dihembusi oleh Roh Kudus. Ketika tanah liat, sekali lagi, ketika tanah liat, debu tanah liat dihembusi oleh Roh Kudus, menjadi hidup, menjadi Adam. Apalagi hanya masalah keuangan, apalagi masalah problema-problema dengan keluarga, dengan saudara, dengan pekerjaan. Begitu Roh Kudus berhembus, maka sesuatu akan terjadi. Dan saya percaya mujizat pasti terjadi. Mungkin kita mumet seperti benang kusut. Begitu Roh Kudus berhembus, semuanya terurai. Wah, kita ini seperti badai. Tapi begitu Tuhan Yesus kita hadirkan melalui firman Tuhannya, badai itu pun reda di dalam nama Tuhan Yesus. Lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ikut bekerja. Senang saya. Oke, itu yang pertama. Lakukan dengan membaca firman Tuhan. Mulai. Kalau misalkan kita kesulitan membaca firman Tuhan, kita mulai ingat firman Tuhan aja dalam perjalanan, dalam tidur. Kita mulai merenungkan firman Tuhan. Misalkan kita mulai ingat, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Fikirkanlah itu berulang-ulang terus, maka keselamatan terjadi. Mungkin ada masalah udah mepet, mungkin hutang udah mepet, Tuhan akan ikut berkarya, Tuhan akan menolong. Tetaplah membaca firman dan merenungkan firman Tuhan, maka apa saja, sekali lagi ya, apa saja yang kau lakukan dibuatnya berhasil. Orang berpikir, wah berhasil itu harus seperti ini, seperti itu. Tuhan berkata, start untuk berhasil adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka Tuhan menjadikan segala sesuatu yang kau lakukan, segala sesuatu loh, dibuatnya berhasil. Yang membuat kita atau Tuhan? Tuhan dibuatnya berhasil. Itu yang poin pertama. Saya mau ajak kita berdoa bersama-sama sejenak. Tuhan, kami mau mulai mendengar firman-Mu melalui pembacaan firman-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengar kata-kata-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang nomor 2. Nah ini ya, nomor 2 adalah mendengar suara Tuhan. Tuhan bisa berbicara melalui telinga kita, audible. Tapi Tuhan juga bisa bekerja melalui hati nurani kita. Hati-hati dengan hati nurani kita. Jika hati nurani kita kotor, maka apa yang kita keluarkan dari hati nurani kita, jika kita percaya itu adalah suara Tuhan, maka itu justru menyesatkan kita. Wah, kita akalin aja masalah hukum ini seperti ini. Walaupun itu melanggar firman Tuhan, itu mencuri, tetapi karena dasar hati nurani kita kotor, maka kita percaya bahwa itu adalah suara Tuhan. Bahkan di koran, di media pernah ada orang tuh membunuh sesamanya. Karena apa? Ada suara disuruh membunuh. Ya, milikilah hati yang bersih. Kita buka Yohanes 15 Pak Hendro. Yohanes 15 ayat 3. Yang bisa membersihkan kita tuh apa sih?
ayat 3. Kamu itu sudah bersih karena firman. Yesus pada saat dia berkata ini, dia sedang menjelaskan tentang pokok anggur yang dibersihkan. Nah, satu-satunya cara membersihkan hati nurani kita adalah dengan firman. Nggak ada cara lain. Bukan dengan puji-pujian, bukan dengan penyembahan. Di sini hanya ditulis firman Tuhan saja. Ini tidak favorit. Ada orang bilang, karunia mendengarmu harus diasah, Pak. Saya setelah membaca firman Tuhan ini, saya lebih percaya firman Tuhan. Mulailah dekat dengan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan itu menyucikan hati nurani kita. Kalau Bapak Ibu teman-teman kesulitan, hati nurani itu apa ya? Bisa diterjemahkan secara sederhana, yaitu hikmat otaknya. Ide-ide itu adalah ide-ide yang keluar dari orang itu. Milikilah hati yang bersih. Wah, saya nih mau mengkhianati pasangan saya nih. Kalau hatinya bersih oleh firman, maka dia akan membuat keputusan, wah ini bukan suara Roh Kudus. Tetapi kalau misalkan dia tuh hatinya ini kotor, wah kayaknya kok aku tergerak untuk mengkhianati pasanganku, wah ya dijalankan aja. Nah, hati-hati dengan kondisi hatimu. Wah, aku harus mengembalikan, kembalikanlah persepuluhan. Kira-kira itu suara Roh Kudus atau bukan? Suara Roh Kudus bukan? Itu suara Roh Kudus. Karena suara Roh Kudus itu sejalan dengan firman Tuhan. Misalkan, ayo jangan gunakan obat-obatan terlarang. Itu suara Roh Kudus bukan? Loh, itu suara Roh Kudus. Kok bukan? Itu suara Roh Kudus. Ayo berhenti merokok. Dalam nama Tuhan Yesus aku usir kata-kata itu. Wah, itu suara Roh Kudus. Misalkan jangan mencuri. Itu suara Roh Kudus bukan? Suara Roh Kudus. Misalkan gini, aku nih capek ya, tapi ini beribadah nih. Kira-kira ada suara apa? Istirahat no, wes istirahat aja. Itu kira-kira suara Roh Kudus apa suara iblis? Iblis lah. Aku udah sekian lama ikut Tuhan, nggak melayani ya, tenang aja. Lo kok bisa tenang gitu loh? Ya, ayo melayani. Itu suara Roh Kudus. Hati-hati ketika suara itu sudah lenyap. Ketika kata-kata ayo beribadah itu sudah lenyap, hati-hati. Walaupun kita Kristen, walaupun kita punya KTP sejak lahir Kristen, tapi jika kata-kata itu, suara itu lenyap, artinya kita harus introspeksi diri, mulai kembali membaca firman, mulai mencintai firman, maka suara itu pun datang kembali. Wah, aku mau kekerasan dalam rumah tangga. Wah, kayaknya kok nggak ada peringatan dari Roh Kudus. Hati-hati, hidupmu sudah penuh dengan suara iblis. Hati-hati kita itu harus kudus, harus bersih dengan dekat dengan firman. Jangan heran kalau banyak anak Tuhan melakukan pelanggaran firman. Jangan heran anak Tuhan banyak terbuka untuk apa? Untuk melakukan tindakan-tindakan yang enggak sesuai firman Tuhan. Tuhan bilang, yang terang gak boleh bersatu dengan yang gelap.
Tetap aja nyari pacar yang gelap. Padahal ada suara Roh Kudus tapi dibiarkan. Ayo jemaat House of Kana, dengarlah suara Roh Kudus. Dengarlah. Jangan berpikir, wah suara Roh Kudus, aku mau jam segini besok, pergilah ke bank. Lihatlah rekeningmu. Saya tidak menyarankan, saya tidak sharing itu. Saya sharing hal-hal yang praktikal. Hal-hal yang sangat kita butuhkan. Gak usah mikirin orang lain. Wah saya terbeban dengan orang ini diikat oleh rantai roh jahat. Sudah, gak usah itu dulu, gak usah. Mulailah dari perkara-perkara yang sederhana. Begitu ada suara, aku harus ibadah. Itu suara Roh Kudus. Mulailah lakukan, maka terjadi damai sejahtera, terjadi terobosan. Hentikan tindakan kebiasaan najismu. Masa ya itu suara Roh Kudus, pasti itu suara Roh Kudus. Lakukan, maka damai sejahtera turun, campur tangan Tuhan turun. Wah, ada suara kok harus berhenti obat-obatan merokok nih ya. Percayalah itu suara Roh Kudus, bukan suara iblis. Jangan berpuasa untuk hal itu, nggak usah. Itu suara Roh Kudus. Kemarin kita dapat pesan akhir tahun. Jadilah pribadi yang intim dengan Roh Kudus, kata Pastor Benny. Yang bercinta-cintaan dengan Roh Kudus. Itu lakukanlah, karena itu suara Roh Kudus. Mulailah tahun 2023, berintimlah dengan Roh Kudus. Kemarin Pastor Gary, pesan akhir tahunnya adalah, mulailah rela untuk menabur. Jangan simpan benihmu, jangan, karena engkau gak akan menuai. Pasti itu kata-kata Roh Kudus. Gak usah diuji. Wah aku mau puasa 7 hari 7 bulan. Wah sampai bulan Juli ya. Itu suara Roh Kudus. Gak usah diuji. Gak usah diuji. Lihat ya, sejak kita mendengar suara Roh Kudus dan melakukan, maka itu akan ditambahkan. Mungkin orang berpikir, kok gitu sih bahasa suara Roh Kudus, kok kayak sepele banget. Lakukanlah, setialah mulai dari perkara yang kecil ini. Lihat, Tuhan akan mempercayakan karunia yang lebih besar lagi bagi engkau. Dan gak mustahil akan banyak dibangkitkan hamba-hamba Tuhan besar dari gereja ini. Banyak mujizat supranatural akan turun. Percayalah, kemarin saya kedatangan sahabat dari istri saya. Ya. Dia itu orang Kristen tapi sayang ya. Orang Kristen tapi ya masa bodoh dengan Tuhan, ya kan? Enggak ibadah lah, enggak peduli gereja-gerejaan, rohani, worship, enggak ada dalam hidupannya dia. Enggak ada. Sampai suatu saat dia pergi ke pusat perbelanjaan dengan mamanya. Mamanya tiba-tiba kolaps. Mamanya kolaps, dia sedih, dia nangis. Dia bawa ke mobil cari rumah sakit. Mamanya gak sadarkan diri. Papanya di samping nemeni mamanya. Pada saat dia nyetir, dia sudah tidak tahu ide mau telepon siapa. Tahu gak apa yang dia lakukan? Mungkin itu doa tertulusnya dia. Dia cuma panggil Yesus. Dia hanya panggil Yesus. Saya lihat begitu dia memanggil nama Yesus, itu sama juga dia sudah melakukan suara Roh Kudus tanpa dia sadari.
Begitu dipanggil Yesus, apa yang terjadi tahu gak? Ketika dia nyetir, dia bilang ke saya tersengat setrum Pak, mulai dari kepala sini katanya. Dia tidak percaya supranatural, mujizat dia nggak tertarik, dia nggak. Tapi kali itu dia tersengat setrum mulai dari kepala ini loh, ubun-ubun ini loh. Set, wah tegangan tinggi bener, dia bilang. Dia cerita ke saya. Setelah dia tersengat listrik itu, dia lihat mamanya instan bangun. Kalau kita semuanya mau melakukan suara Roh Kudus, pasti ada mujizat. Pasti hidupmu gak biasa-biasa saja. Mungkin kita kesulitan melepaskan kebiasaan hutang, kebiasaan apa lagi? Kebiasaan yang gak kudus, kebiasaan najis. Dengarlah, bacalah firman Tuhan, dan dengarlah, pasti engkau mendengar suara Roh Kudus. Dan jangan sampai di situ aja. Lakukanlah suara itu. Lakukanlah firman Tuhan itu. Wah, aku kok kalau ngomongin orang kok kayak seger gitu loh ya. Wah, kalau ngomongin si A ini selingkuh dengan si B ini. Oh, si A ini kurang ajar dengan mulai sekarang dengarlah suara Roh Kudus ketika kita sedang bergosip. Stop gosip. Dan lihatlah Tuhan Yesus merestorasi hidup kita. Saya rindu Pastor Gary, Pastor Benny, kalau kita ngomong-ngomong, kita rindu jemaat kita itu mengalami upgrade iman, peningkatan iman, kasih, pelayanan. Keluarganya bisa harmonis, bisa romantis. Ayo bacalah firman. Bacalah firman. Wah, aku gak pernah dengar firman bahwa kalau aku marah dengan orang tua aku ya marah aja. Padahal ada suara firman, hormati orang tuamu. Hormati orang tuamu. Tapi udah gak ada. Waspadalah. Bacalah firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya gak tahu umur manusia. Tapi siapa tahu kata-kata saya ini adalah kata-kata terakhir yang akan didengar. Marilah, manfaatkanlah firman Tuhan supaya kita boleh berintim dengan Tuhan. Supaya kita berani untuk menabur perbuatan baik, menabur kasih yang pasti dihembusi oleh Roh Kudus. Saya nggak tahu kata-kata Roh Kudus apa yang pernah Roh Kudus ucapkan di telinga kita masing-masing selama ini. Mungkin ada yang bilang, Roh Kudus sering bilang ke aku harus sayang dengan keluargaku, tapi aku nggak mau mendengar dan melakukan. Mungkin ada yang bilang, Roh Kudus sebenarnya sering sih ngingetin saya untuk rajin ibadah. Tapi aku diemin aja. Mungkin ada suara yang lain. Roh Kudus sudah sering loh. Ayo kembalikan persepuluhan. Tapi aku kok males ya, kurang duit. Kok 10% enak banget deh. Kalau 11% sama PPN. Nah, lakukanlah firman Tuhan. Jangan menunggu diuji, puasa dulu. Sudahlah, itu firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum makan dan minum perjamuan kudus, bagi kita, bagi saya juga, yang pernah mendengarkan suara Tuhan, entah wah aku harus rajin ibadah, aku harus mulai melayani, aku harus sering sayang dengan pasanganku,
Aku harus sering bertanggung jawab. Apapun itu. Beberapa menit ini saya mau ngajak kita semuanya merenungkan kembali kata-kata Roh Kudus itu. Tempat ini. Kita tutup mata semuanya. Tuhan Yesus, pada malam ini Tuhan, kami mau melakukan komitmen. Sambil tutup mata, Bapak Ibu, teman-teman yang mau mendengar suara, hanya yang mau mendengar suara Roh Kudus. Kalau mau mendengar suara yang lain, suara iblis, suara setan, silahkan. Saya hanya mau ngajak yang mau rindu mendengar suara Roh Kudus semakin kuat di dalam hidup kita. Taruh tangan di dada seperti saya. Saya mau mendengar suara Roh Kudus. Oke. Tuhan Yesus, Kau lihat jiwa-jiwa yang memegang tangan di dada Tuhan. Suara Roh Kudus semakin kuat di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi perubahan Tuhan. Hamba lepaskan Tuhan kuasa kelepasan Kristus. Tuhan Yesus, masa depan kami yang megang tangan di dada ini Tuhan, masa depan kami akan sangat sukses Tuhan, akan sangat diberkati. Anak-anak kami, orang tua kami akan mengalami terobosan rohani, mengalami terobosan keuangan juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan sangat dipimpin oleh Roh Kudus. Kami akan sangat peka dengan suara Roh Kudus. Dan terjadi hal-hal supranatural yang jauh melebihi apa yang bisa kami bayangkan sebelumnya. Yang takut mulai berani, yang tertindih mulai merdeka, yang terikat mulai bebas, karena suara Roh Kudus menggema, menggertak, menghardik musuh-musuhmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau makan dan minum roti dan darah-Mu. Kami mau menikmati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.